semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil membahas tentang investasi. Di episode kali ini aku tuh mau bahas tentang kenapa kita harus invest saham. Karena aku tahu makin kesini itu topik investasi saham tuh makin ngetop, makin sering dibahas. So, aku mau make sure aja kalian tahu persis alasannya kenapa kita harus invest saham gitu kan. Buat aku pribadi sih ada 5 alasan kenapa kita harus invest saham. So, gak usah lama-lama lagi, langsung kita mulai dari alasan yang pertama. Alasan yang pertama dan paling sering dibahas itu jelas karena invest saham sekarang tuh udah gampang banget. Alias kita bisa mulai dari 100.000. Kalau kamu mau tahu ceritanya, aku tuh mulai belajar invest saham kayak 7 tahun yang lalu gitu ya. Udah lama banget. Nah, 7 tahun itu waktu aku awal buka itu minimal berapa ya, 50 juta kalau nggak salah. Itu pun aku udah minta diskon karena ada temen yang udah kayak udah lebih profesional dari aku ya, udah lebih senior gitu. Terus rayu kanan rayu kiri karena orang sekuritasnya nggak enak, akhirnya aku dibolehkan buka dengan 50 juta rupiah. Kebayang nggak gitu dibandingkan dengan zaman sekarang, kita 100.000 aja mahasiswa bisa dengan enaknya buka akun di sekuritas. Zaman dulu itu nggak ada ceritanya kayak gitu. So, udah gampang banget kan buat mulai invest saham. Kalau kamu nggak ikutan, kamu jelas rugi banget. Alasan kedua kenapa kamu harus invest saham, karena saham tuh udah simple banget gitu. Saham tuh simple dalam arti kamu beli investasinya gampang, tinggal pakai HP kan, tinggal pakai apps gitu. Kayak udah kamu mainan Instagram aja. Terus kedua, risetnya gampang. Riset yang aku maksud di sini adalah cari informasinya tuh gampang. Kebayang nggak? Coba bandingin, misalnya bandingin kamu punya uang terus kamu mau invest saham sama invest di properti. Invest di properti tuh kamu harus kemeringet, cari lokasi, tanya kanan, tanya kiri, belum lagi kesalahan-kesalahan yang sangat mungkin kamu buat sepanjang jalan gitu kan. Itu risetnya susah lah, intinya kemeringet. Jadi saham itu kalau menurut saya gaya investasi yang super duper milenial gitu kan. Bayangin kita tuh milenial nggak bisa hidup tanpa HP kita kan. Dompet boleh ketinggalan, kadang pacar juga kelupaan gitu, suami kelupaan, bahkan asal jangan anak kelupaan, orang tua gitu ya. Tapi HP selalu nempel di tangan, nggak pernah hilang gitu. HP hilang 3 detik aja udah galau gitu kan. Nah, semua yang kita butuhkan dalam dalam investasi di saham tuh semuanya bisa kita akses dari HP, dari belajarnya, dari video YouTube udah banyak banget, termasuk video ini aku sekarang kan gitu. Jadi belajarnya udah bisa via online, transaksinya online, dan alasan terakhir itu adalah liquid. Liquid itu adalah maksudnya itu gampang dicairin dari aset berupa aset kertas alias saham itu menjadi uang cash yang bisa kita tarik di ATM. Prosesnya itu sendiri dari kita jual aset kita nih ya, misalnya kita jual saham sampai jadi cash itu sekitar 2 hari. Masih banyak nasabah yang nanya sama aku, Mbak kenapa 2 hari, kenapa nggak langsung cair, bla bla bla. Jadi gini ya, aku jelasin ya, kenapa 2 hari gitu ya dari kamu jual aset sampai bisa ditarik cash ke rekening. 2 hari kerja, oke, 2 hari kerja. Jadi kalau weekend itu weekendnya nggak dihitung ya, 2 hari kerja. Kenapa 2 hari gitu kan? Itu karena memang mekanisme dari BEI-nya itu begitu. Ketika kamu jual aset, itu settlement tuh bahasa keren dari pembayarannya, lunasnya gitu ya, invoice-nya dibayar itu 2 hari. Jadi uangnya itu baru 2 hari kemudian masuk ke rekening kamu kalau kamu jual. Begitupun kalau kamu beli, misalnya belinya hari ini, itu uangnya kan ada di RDN ya, ada di rekening kamu yang rekening dana investor itu. Nah itu ditariknya, beneran duitnya ditarik keluar sama BI, ditukar sama saham itu 2 hari kemudian. Kalau kamu berpikir, aduh 2 hari itu lama banget Nggi, kenapa nggak langsung cing gitu kan, langsung bisa diambil. Ya maaf, satu itu mekanisme negara. Terus kedua, coba tolong kamu piknik yang lebih jauh. Coba kamu bandingin misalnya kayak kamu beli properti, jual properti. Jual properti itu susah, lakunya lama, ya kan, dan uangnya ya karena carinya susah itu jadi likuiditasnya rendah gitu. Itu yang namanya likuiditas sebenarnya. Jadi ya sebenarnya untuk ukuran investasi itu udah simple banget yang namanya investasi saham. Alasan ketiga ya, kenapa kita harus invest saham, itu menurut aku adalah karena dengan modal yang relatif kecil, kita bisa punya akses memiliki kepemilikan di sebuah perusahaan yang bonafit, yang keren gitu. Misalnya udah tahu kan saham kesukaan aku di bursa itu BCA. Ini bukan rekomendasi beli, ini cuma kayak kesukaan pribadi aja. Aku tuh suka banget sama saham BCA. Kebayang nggak kalau misalnya BCA itu bukan perusahaan publik, terus aku pengen punya bagian dari kepemilikan BCA gitu kan, sahamnya BCA. Nggak mungkin lah ya Michael Hartono mau ngomong sama botol kecap kayak saya, hai Pak Michael, saya mau beli BCA
BCA dong, satu lot nyicil lagi gitu kan. Itu itu ya Allah, pembantunya Pak Michael aja nggak mau ngomong sama saya, apalagi Pak Michaelnya gitu kan. Nah, dengan adanya BCA menjadi perusahaan publik, itu kan simple banget, kita tinggal nabung, yang jelas kan nggak bisa dicicil kan kalau beli saham di BI gitu. Intinya kamu harus punya cashnya, tinggal transfer ke RDI, kamu beli, udah deh, dan kamu bisa punya aset BCA gitu kan, perusahaan BCA sahamnya. Itu kapan lagi bisa kayak gitu 10 tahun yang lalu aja itu nggak bisa dilakuin, guys. Seperti yang aku bilang tadi, 7 tahun yang lalu aja aku belajar saham, minimal itu buka di rekening, itu rekening dana investor tuh 50 juta gitu. Jadi dulu tuh memang investasi saham tuh ibaratnya investasinya orang elit, bin orang kaya gitu kan. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi dan dipermudahnya akses rakyat jelata kayak kita ini untuk mengakses bursa efek Indonesia, invest saham itu benar-benar sebuah kesempatan luar biasa yang harus kamu ikut ambil bagian. Alasan keempat kenapa kamu harus invest saham, oke? Karena pajaknya di saham itu final, pajak final. Nah, aku tahu ini topik yang agak membingungkan, jadi bakal saya agak terangin agak panjang gitu ya. Tapi pertama, sebelum aku ngoceh lebih lanjut gitu, itu aku mau bilang bahwa aku bukan ahli pajak, jadi tolong jangan tanya pajak detail ke saya karena saya pasti menyesatkan kamu dan tidak selamat di jalan, oke? Tapi satu hal yang saya tahu dari profesi saya, terutama investasi di saham ini, di saham itu pajaknya itu final. Jadi setiap kamu jual saham, itu kamu udah otomatis bayar pajak. Kalau kita perhatiin, coba kamu perhatiin deh, cek di sekuritas yang kamu pakai gitu ya. Kalau di RHB Sekuritas yang saya wakilin, itu kan kalau beli fee-nya 0,15%. Nanti saya tulis di samping juga biar gampang. Pada saat jual itu fee-nya 0,25% dari total value transaksi kan, total transaksi. Nah, itu ada selisih 0,1 kan, 0,1%. Nah, 0,1%-nya itu adalah pajak. Cuma nih nggak enaknya gitu ya, kalau di saham itu kamu pada saat jual saham, kamu posisinya untung maupun rugi, kamu tetap bayar pajak. Jadi ya konsekuensinya kalau pada saat kamu profit sih nggak masalah ya, masa profit terus dipotong sedikit cuma 0,1% gitu kan buat pajak. Yang jadi masalah tuh ketika kamu jualnya rugi gitu, berarti kan ruginya ditambah karena kamu sudah rugi secara transaksi, tapi kamu harus bayar pajak juga 0,1%. Ya, emang konsekuensinya begitu. Tapi balik lagi, kalau kamu bandingin sama investasi yang lain, itu investasi di saham itu kalau menurut saya enak, pajaknya tuh nggak banyak perdebatan, nggak banyak yang bisa dipermasalahkan gitu, karena semuanya transparan, semua sistemnya sudah digital, semua transaksimu udah kelihatan, semua di bursa gitu kan, udah nggak dikejar-kejar lagi lah intinya. Jadi kalau ibaratnya kalau kamu ada rezeki kayak dari saham tuh, kamu udah nggak pusing mikirin pajak. Alasan kelima kenapa kamu harus invest di saham, ini alasan yang paling populer sih, yang paling sering kita dengar di luar sana, yaitu fakta bahwa asumsi kamu melakukannya dengan benar ya, itu investasi di saham itu potensi keuntungannya itu besar. Ada nggak dari kamu yang nanya besar itu seberapa sih, Gi? Kalau saya sih ngukur potensi keuntungan sebuah investasi itu selalu dibandingin dengan bunga bank. Itu memang teorinya tuh begitu ya, kalau aku belajar di teori ekonomi waktu S2 di UI itu, di MM Pasar Modal. Jadi misalnya gini, bunga bank let's say misalkan 5%. Jadi kalau kamu bisa ditawarin nih investasi gitu ya, terus potensi keuntungannya misalnya sama dengan bunga bank, itu berarti potensi keuntungannya kecil. Kalau potensi keuntungannya besar, sedang itu berarti sekitar let's say 2 kali bunga bank. Jadi kalau bunga bank 5% per tahun ya, jadi kalau 10% per tahun berarti potensi keuntungan instrumen investasi tersebut itu sedang. Nah, kalau potensi keuntungannya tinggi kayak saham, itu biasanya tentunya diikuti dengan high risk ya. Jadi potensi sama resiko itu kayak pedal sama rem gitu. Jadi tinggal berani-beranian kita aja. Nah, kalau kita misalnya tingkat toleransi terhadap resikonya tinggi, mau invest di saham gitu ya, potensi keuntungannya tinggi, itu pastinya risknya juga tinggi. Tapi risk kan bisa di manage gitu ya, dan itu kenapa aku selalu menyarankan orang untuk belajar yang benar kalau memang mau invest saham, karena kita harus belajar memanage resikonya itu. Oke, balik lagi. Potensi keuntungan saham itu besar. Nah, besarnya itu karena bisa 3-4 kali bunga bank. So, kalau misalnya bunga bank, ini contoh aja ya, misalnya bunga bank itu 5%, deposito, ini maksudnya bunga bank tuh yang aku maksud tuh deposito. Misalnya deposito itu 5%, berarti tingkat potensi keuntungan yang besar dari saham itu sekitar 3-4 kali, 15-20% setahun.
Kalau menurut kamu gimana? Ada nggak keuntungan investasi di saham yang belum aku sebutkan di video ini? Kalau menurut kamu ada yang mungkin aku kelewat, komen di bawah supaya kita bisa sama-sama belajar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu, oke? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena like, subscribe, dan komen kamu itu bantu banget video aku buat berkembang, oke? I'll see you in the next video. Ciao!